Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Karena memang untuk beribadah itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Alhamdulillah kita masih diberi peluang untuk terus beribadah dan mudah-mudahan demikian sampai kita menutup usia. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan penutup yang baik, yaitu ketika kami beribadah kepada-Mu, dan jangan tutup usia kami dengan penutup yang buruk, yaitu ketika kami bermaksiat kepada-Mu. Kaum muslimin jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah baru sampai di kota Madinah, yang pertama kali Rasulullah bangun adalah Masjid Quba. Di dalam surah At-Taubah ayat 108, masjid ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid yang dibangun di atas dasar takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, karena setelah 4 hari Rasulullah membangun Masjid Quba, Rasulullah juga membangun Masjid Nabawi. Baru 4 hari umur Masjid Quba, masjid yang pertama di kota Madinah. Rasulullah bangun pula masjid yang kedua, dan jaraknya tidak begitu jauh dari Masjid Quba, yaitulah Masjid Nabawi sekarang ini. Yang di Masjid Nabawi itu ada rawdah, yaitu antara mimbar Rasulullah dengan makam Rasulullah. Ma baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku, Rasulullah dimakamkan di rumah beliau, adalah kebun dari kebun-kebun surga. Maka ramailah umat Islam untuk menempati rawdah tersebut, sehingga tak pernah sunyi. Apalagi Rasulullah dimakamkan di tepi Masjid Nabawi, maka semakin ramailah yang berkunjung ke Masjid Nabawi. Karena Rasulullah dimakamkan di sana, umat Islam ingin mengucapkan salam kepada baginda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apalagi di sebelah beliau dimakamkan pula 2 sahabat utama,
yaitu Abu Bakr As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Abu Bakr As-Siddiq, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Begitu ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi. Tapi masjid yang pertama, Masjid Quba, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariatnya menyampaikan kepada Rasulnya, sehingga Rasulullah bersabda, sehingga Masjid Quba tetap disiarahi juga oleh umat Islam, meskipun Masjid Nabawi memiliki keistimewaan, yaitu dengan sabda baginda, hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Abu Dawud. Barang siapa yang berwudu dari penginapannya apabila dia tinggal di kota Madinah, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia keluar untuk menuju Masjid Quba, Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun. Kemudian dia salat di Masjid Quba tersebut, meskipun hanya 2 rakaat saja, itu pahalanya sama seperti menunaikan ibadah umrah. Kalau disebut ibadah umrah, berarti pergi ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah dalam keadaan berpakaian ihram. Itu ibadah yang tinggi dan istimewa sekali. Itu pahala yang akan didapatkan bagi siapa yang salat 2 rakaat di Masjid Quba. Mengapa ada syariat tersebut? Maka sampai sekarang jemaah haji atau jemaah umrah akan berziarah ke Masjid Quba. Sebabnya masjid itu meskipun tidak memiliki keistimewaan seperti Masjid Nabawi, tetapi masjid itu keistimewaannya adalah, di samping yang kita ketahui pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah, masjid itu keistimewaannya adalah melahirkan pemimpin. Itu keistimewaan masjid tersebut. Masjid itu melahirkan pemimpin. Jadi diklatnya itu masjid. Sekarang kan ada Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. PNS ada Pusdiklat, ada. Kalau provinsi Riau di mana Pusdiklat PNS? Jalan Bogor Sinto. Mestinya bukan bangunan yang di sebelah itu, di Masjid Akronas itu semestinya Pusdiklat. Karena ayat yang menerangkan tentang masjid yang pertama, Masjid Quba, lanjutan ayatnya, masjid yang dibangun di atas dasar takwa, dari hari pertama semestinya untuk mendirikan salat di sana, untuk membangun kepribadian di sana, untuk membentuk jati diri di sana, untuk mengaksaskan kepemimpinan di sana, untuk membentuk negara di sana. Di dalam masjid tersebut rijal. Apabila Allah menggunakan kata rijal di dalam Al-Quran, dan begitu pula kebiasaannya dalam bahasa Arab, itu adalah untuk pemimpin-pemimpin. Itu bukan sembarang orang. Kalau orang itu pemimpin, maka dia akan disebut rajul. Jamak dari rajul, rijal. Maka banyak nama orang rijal, Samsu rijal. Samsu matahari, rijal laki-laki, pemimpin. Matahari pemimpin. Diharapkan begitulah namanya sesuai dengan orang. Tapi banyak juga nama yang tak sesuai dengan orang. Namanya Sobri, sabar, tapi orangnya tak punya
Diharapkan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharapkan masjid itu adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin, rijal. Fihi rijal, di dalam masjid itu ada pemimpin-pemimpin. Kemudian disebutkan kriteria pemimpin. Awal-awal kriteria pemimpin. Sebelum yang lain-lainnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu ada pemimpin-pemimpin, manusia-manusia, calon-calon pemimpin yang mana mereka itu kriteria pertamanya yuhibbuna, mereka itu menyukai an yatatahharu, mensucikan diri. Itu kriteria pertama, bersih. Tidak ada kasus. Kalau ada kasus jadi pemimpin, betapa kasus. Bersih. Yuhibbuna an yatatahharu. Mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan pensucian diri mereka. Di sini disebutkan bukan mensucikan orang lain, mensucikan diri mereka. Sebab pemimpin itu memulai dari diri sendiri. Mensucikan diri dengan bertaubat. Tapi sebelum bertaubat, mensucikan diri dengan uzlah terlebih dahulu. Kemudian mensucikan diri dengan berzikir kepada Allah. Kemudian mensucikan diri dengan rela terhadap apapun yang Allah tetapkan. Taubat yang dimulai dengan uzlah, zikir dan rela ini menjadi kurikulum pengajian di Masjid Ar-Rahman, dan sudah sampai ke pelajaran yang kelima dari pembahasan usaha. Dan sebelumnya kurikulum di sini adalah mempersaksikan Allah, meyakini Allah, mencintai Allah, merindukan Allah. Setiap yang tempat ini 6 pengajian, 6 kali 4, 24 pengajian. Ini untuk membentuk rijal, untuk membentuk pemimpin-pemimpin. Karena Rasulullah tahu bahwasanya yang akan meneruskan perjuangan nanti adalah para sahabat baginda. Maka para sahabat baginda ini mesti dijadikan pemimpin-pemimpin. Maka setelah Rasulullah wafat, yang memimpin setelah Rasulullah para sahabat, dan para sahabat Rasulullah menjadi gubernur-gubernur. Gubernur itu di atas wali kota atau di bawah wali kota? Oh, di atas wali kota. Bilal bin Rabah, Bilal, hamba sahaya, pengembala domba, tapi jadi gubernur di Syam. Umar datang ke Syam. Umar dikejutkan dengan hasil Syam yang begitu banyak. Oh, banyak sekali ini penghasilan yang belum pernah tercapai sebelum itu. Gubernurnya siapa? Bilal gubernur. Pengembala kambing, pengembala domba. Sekarang kita tertipu terpedaya dengan titel-titel yang disandang oleh pemimpin-pemimpin. Doktor Mustafa Umar LCMA, banyak betul kan? Haruslah dokter SMA bukan tidak begini. Karena tak akan mungkin dokter itu dapat kalau tidak ada MA. Tidak akan mungkin MA yang mendapat kalau tidak ada LC. Ini tiga-tiga dituliskan. Penuh tulisan namanya. Dan kalau betul tak banyak seperti ini, karena orang menilai kita sebagai yang bernilai
wilayah Syam, sehingga harta benda itu melimpah. Rupanya melimpah harta benda adalah karena pemimpin. Seorang Bilal yang dididik oleh Rasulullah di majlis ilmu Masjid Quba, yang masjid itu dibangun di atas dasar takwa, yang Rasulullah pastikan adalah setiap pemimpin itu yuhibbuna an yatatahharu, mereka itu menyukai mensucikan diri, wallahu yuhibbul mutahhirin, ujung ayat. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kalau Allah sudah mencintai orang-orang yang mensucikan diri, maka yang dicintai ini akan diberi pemberian yang istimewa. Kita kalau mencintai anak kita, maka anak yang dicintai ini akan kita berikan pemberian yang istimewa. Allah kalau sudah mencintai hamba-hambanya, maka hamba-hamba itu akan diberi pemberian yang istimewa. Apa pemberian istimewa? Wilayah yang dia perintah itu wilayahnya baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yaitu negeri yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa orang yang berada di negeri tersebut, maka negeri tersebut menjadi negeri yang beriman dan bertakwa penduduknya, sehingga keberkahan pun turun. Keberkahan turun, itulah dia kesejahteraan, kemakmuran, dan itulah yang akan membawa kepada perancangan dengan makna yang sebenarnya. Subhanallah. Kalau melihat ayat Al-Quran yang di sebaliknya itu ada sejarah masa lalu, dan bukan dominan, bukan kisah atau cerita kosong, tetapi betul-betul wujud berupa kenyataan dan mungkin dan bisa dinyatakan kembali, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berpaling dari petunjuk yang sudah ada. Kalau masih juga berpaling dari petunjuk yang sudah ada, maka kehidupan yang sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tak lihat. Maka si buta yang malam ini pun berkata di hadapan Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, bukankah aku dahulu ketika di dunia melihat? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, telah datang kepadamu ayat-ayatku, tapi kamu melupakannya. Fakadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini pun kamu dilupakan. Jadi pemimpin-pemimpin yang mahir itu pada masa Rasulullah dahulu adalah lahir dari masjid. Masjid Ar-Rahman ini sudah melahirkan berapa pemimpin? Mengapa terdiam? Masjid An-Nur sudah melahirkan berapa pemimpin? Masjid Raya, masjid pertama dengan baru, sudah melahirkan berapa pemimpin? Kalau di Sumatera Barat dahulu sudah banyak pemimpin yang lahir, bukan hanya berskala nasional, tapi berskala internasional. Ketika masjid mereka kelola dengan baik, maka lahirlah Haji Agus Salim, lahirlah Tuanku Imam Bonjol, lahirlah Mutia Hamka,
kemudian Profesor Dr. Mahmud Yunus itu lahir dari surau, dari langgar, dari masjid menjadi pesantren. Lahir pemimpin dari masjid untuk Indonesia, dari masjid untuk dunia. Tapi bagaimana nasib pada hari ini? Nasib masjid-masjid kita. Ketika masjid diserahkan kepada orang yang tidak mampu menjalankan amanah masjid, maka masjid menjadi mandul. Apa makna mandul? Kalau perempuan mandul, tak melahirkan anak. Kalau masjid mandul, masjid tidak melahirkan pemimpin. Padahal di masjid kepemimpinan paling tidak 5 kali sehari semalam. Ada pemimpin di depan? Ada. Untuk salat jemaah? Imam itu pemimpin. Tak bisa semua orang ke depan. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan petunjuk kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mulai dari sini pemimpin-pemimpin mengetahui ini baik, ini buruk, ini boleh, ini dilarang, ini halal, ini haram, ini menguntungkan, ini merugikan, ini membawa kepada keselamatan, ini membawa kepada kehancuran. Pemimpin tidak memiliki panca indera saja, tapi ada indera yang keenam yang mereka miliki, sensitivitas tinggi terhadap yang dipimpin. Maka para rasul itu adalah pengembala domba. Karena pengembala domba itu sensitif. Kalau kita tak pengembala domba, maka kurang sensitif. Domba itu sangat sensitif, kan? Sangat sensitif. Kita sekarang pengembala domba kan? Lebih kurang 400 ekor domba kita gembala kan? Alhamdulillah. Dan setelah kita lihat domba itu, banyak domba itu dia asyik makan saja, makan rumput, kepalanya duduk saja. Tapi ada satu yang kepalanya itu liar, sekali duduk makan, sekali tegak, sekali duduk makan, sekali tegak. Siapa tahu? Ini yang sekali duduk, sekali tegak ini siapa ini? Pemimpin. Ini pemimpin domba. Jadi yang makan saya itu bukan pemimpin itu. Kalau masih makan pemimpin itu yang sekali makan sekali tegak. Yang tegak ini dia akan pastikan ini yang saya pimpin terancam tidak ini. Karena serigala selalu mengintai. Dan hadis Rasulullah menyebutkan serigala itu akan memakan domba atau kambing yang terkeluar dari kumpulan. Maka sekali tegak memastikan. Jadi pemimpin itu memiliki sensitivitas yang tinggi. Kata orang Minang, alurkan kilik ikan biaya alah tentu jangan dari Noel. Ikuan apa ya? Bahasa Minang pakai. Belum lagi ikan itu berkilas di air. Belum lagi sudah tahu ini ikan jangan bagaimana. Itu bermimpi. Itu dengan apa yang didapatkan? Dengan firasat. Nah, firasat itu dibangun di mana? Di pusdiklat di mana? Di taman-taman permainan di mana? Pergi ke Bali untuk dibanding untuk membangun sensitivitas itu? Oh tidak, itu dibangun di masjid. Firasat.
sensitivitas. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, hati-hati dengan firasat orang beriman. Dia itu melihat dengan cahaya Allah, bukan dengan panca indera lagi, bukan dengan mata kepala yang melihat, bukan telinga lagi yang mendengar, tapi yang mendengar adalah hati dengan cahaya Allah. Sehingga sudah tahu apa yang akan berlaku dengan firasat. Bukan bermakna dengan perkara yang tapi bukan karena kedekatannya dengan Allah, maka Allah memberitahukan kepadanya apa yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Itu menjadi keistimewaannya, sehingga disebutlah sebagai karamah, keramat. Karena begitu keunggulan Sumatera Barat dahulu, ramai-ramailah orang Riau ini pergi belajar ke sana. Bapak ibu saya pun pergi juga ke sana, ke Padang Panjang, bertemu di sana, bertemu jodoh di sana. Kemudian pulang ke sini, mereka berumah tangga. Apa sebab? Sebab di sana ada ilmu yang boleh, yang bisa menghantarkan kepada kepemimpinan. Sederhananya seperti yang saya tadi, masjid mesti diperhatikan. Semestinya kita lebih memperhatikan masjid berbanding tempat-tempat lain. Tapi sekarang ini berlomba memperhatikan tempat-tempat bisnis center, mall, hypermart. Itu yang diperhatikan. Sementara anggaran masjid ada 50 saja. Pandai-pandai cuma ada kumpul duit itu Pak. Subhanallah, menyedihkan. Saya sudah mendengar keluhan dari pengelola Masjid Agung Anur Provinsi Riau. Ada anggarannya untuk menjalankan masjid. Bagaimana pemimpin yang lahir di sini nantinya? Sementara pemimpin itu lahir dari masjid. Karena masjid itu akan membangun kerohanian dan nilai manusia, bukan pada badan manusia dan bukan pada otak manusia. Banyak pada manusia besar-besar, tapi hanya sebagai bodyguard saja, disuruh dan diperintah, ada nilai. Banyak otaknya pintar-pintar, tapi salah menggunakan kepintaran sehingga menjadi antek bagi berjaya. Pemimpin yang sebenarnya ada yang memiliki kerohanian, hati dan jiwa, dan itu hanya terbentuk di masjid. La masjidul ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun di atas dasar takwa, kerohanian. Maka kuliah subuh kita pertama di Masjid Agung itu yang pertama kali kita kaji adalah kerohanian. 120 pengajian tentang rohani, pertama kali roh 20 pengajian. Roh ini letaknya di mana? Di hati 20 pengajian. Dari roh yang diletakkan di hati muncullah akal 20 pengajian. Kemudian roh diletakkan di hati, itulah manusia berfungsi nafsu 20 pengajian, 80 pengajian. Dari 80 ini tambah 10 takut, tambah 10 harap, tambah 10 sedih, tambah 10 gembira, 120 pengajian. Ini dia membentuk kepribadian untuk menjadi pemimpin. Kita kuliah subuh ini bukan kuliah subuh menyampaikan judul-judul begitu saja. Tidak, satu paket pengajian besar membentuk pemimpin, dan semua direkam, didokumentasi, sehingga nanti kalau saya menghadap Allah Ta'ala dan meninggal dunia, ada kamu buat sesuatu dengan baru? Ada ya Allah, saya sudah kuliah subuh, tapi mereka yang tak datang ya Allah. Setelah itu kita tambah lagi 120 pengajian di Masjid Agung,
120 pengajian akhlak-akhlak mulia. Karena Nabi Muhammad diutus maka memiliki misi. Karena selalu kalau buat lembaga, yayasan, selalu visi, misi, macam-macam misi. Menjadi Riau 2020. Apanya 2020? Visi-misinya apa? Misi Rasulullah, innama bu'ithtu, tidaklah aku ini diutus melainkan lima untuk menyempurnakan salihal akhlak yang saleh, akhlak yang mulia. Ini misi. Maka kita sampaikan pula kuliah subuh di Masjid Agung 120 akhlak mulia, dan hari Ahad yang lalu akhlak yang ke-54. Karena 120 itu 7 tahun. Maka sekarang 120 yang kedua 7 tahun ini. Kalau sampai umur kita situ, kita tambah lagi 120 lagi. Siapa yang berguguran. Karena banyak juga teman kita ada berguguran. Ada Bapak Zulfikar dari kota ada berguguran. Nah, alhamdulillah ada perlu pergi haji bersama kita. Kemudian selalu rutin ikut pengajian kita di Masjid Agung. Sudah terdahulu. Alhamdulillah. Di akhir-akhir hayat beliau selalu dekat ke masjid dan selalu ikut pengajian. Inilah dia masjid sebagai tempat mencetak pemimpin. Dan mudah-mudahan masjid-masjid ini akan diperhatikan, dan yang memperhatikan adalah orang-orang yang memang mengetahui tentang masjid, sehingga dapat mengelola masjid dengan baik. Kemudian nanti kita akan menuai hasil. Siapa yang menanam hari ini, nanti dia akan memanen. Mayyazra yahsud. Siapa yang menanam, nanti dia akan panen. Tapi jika kita tak pernah menanam apa-apa, jangan berangan untuk memanen apa-apa. Takkan mungkin. Maka pesan kita kepada Bapak Wali Kota, karena masjid Indonesia bernama dia, perhatikan masjid ini baik-baik, supaya lahir pemimpin dari masjid. Dan tidak cukup dengan program masjid saja. Di sini ada lembaga amil zakat. Di sebelahnya ada MUI, ada ruangan besar. Ini bisa diberdayakan untuk workshop, seminar, nadwa. Banyak sekali bisa dibuat untuk melahirkan pemimpin. Apa yang tidak digarap di tempat lain, kita bisa garap di sini. Dan akan berubahlah wajah pekan baru itu. Kesini nanti. Kemudian semua dikerahkan untuk memperhatikan masjid ini. Wakil rakyatnya, karena ada juga wakil rakyat di sini pada pagi, perhatikan masjid ini. Di samping eksekutif pemerintah, perhatikan tokoh masyarakat, perhatikan masjid ini. Para pendidik, alim ulama, perhatikan masjid ini. Rasulullah memperhatikan masjid. Maka kita pun juga pada hari ini memperhatikan masjid. Mudah-mudahan insyaAllah dari kuliah subuh yang ringkas ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.